Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-7. Bu, nanti malam jangan lupa untuk masak yang banyak. Karena aku akan berencana untuk membawa Randa kemari. Ucap Ilham dengan lirih agar tidak didengar oleh Nia. Tapi ibu tidak bisa masak yang enak, Ham. Jawab Maya apa adanya. Ya ibu belikan saja kalau begitu. Sekali-kali demi calon menantu. Jawab Ilham yang dengan segera diangguki oleh Maya. Iya, nanti ibu akan membelikan beberapa makanan untuk kita dan untuk Randa. Jawab Maya yang menyetujui ucapan Ilham. Mereka berdua pikir tidak akan ada yang mengetahui percakapan mereka, terutama Nia. Tetapi mereka salah. Bahkan Nia mengetahui percakapan mereka sedari awal. Nia menguping pembicaraan mereka, tetapi akan berpura-pura tidak mengerti akan ucapan mereka. Oke, lihat saja nanti. Batin Nia dan langsung pergi menuju kamar sebelum ada yang mengetahui keberadaannya. Bu, ini tadi sayurannya ada beberapa yang sudah habis, Jeti tidak Jeti aku belikan. Ucap Ana yang baru saja sampai dari membeli sayuran. Kita tidak usah memasak nanti Randa akan kemari, kita belikan saja makanan untuknya. Ucap Maya yang diangguki Ilham. Mau kemari? Terus nanti jika ketahuan dengan Nia bagaimana? Tanya Ana dengan kebingungan. Aku sudah tidak peduli dengan itu. Kalaupun ketahuan aku tidak apa-apa. Toh nanti juga aku akan melepaskan Nia demi Randa. Jawab Ilham lagi. Oke kalau begitu. Aku akan mandi terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Jawab Ana yang langsung melenggang pergi meninggalkan Maya dan Ilham serta mengajak Dini. Mah, tapi Dini lapar. Ucap Dini yang membuat Ana, Maya dan Ilham menoleh ke arahnya. Kamu makan roti ini dulu ya. Nanti kita beli makanan bersama Om dan Nenek. Ucap Ana kepada Dini yang mau tidak mau diterima oleh Dini. Di kamar Risa, Nia sedang menghubungi adiknya Nio. Dia berniat untuk meminta bantuan kepada sang adik. Dia akan mengikuti permainan Ilham nanti malam dengan meminta bantuan Nio. Halo kak, kenapa tumben masih pagi sudah telepon aku? Ucap Nio yang baru saja mengangkat teleponnya. Assalamualaikum Nio. Bukannya menjawab, Nia malah menegur adiknya dengan salam. Hehe, iya kak, maaf. Waalaikumsalam. Kenapa kak? Jawab Nio dengan cengingisan. Nio, kamu sudah berangkat kerja? Tanya Nia. Ini lagi ada di jalan, kenapa? Jawab Nio dengan diselingi pertanyaan. Kakak minta tolong sama kamu. Boleh? Ucap Nia yang sedikit sungkan. Kenapa, ada apa? Tanya Nio yang penasaran. Akhirnya Nia menceritakan semua keluh kesahnya selama ini yang dia hadapi di rumah mertuanya, hingga dia mengetahui fakta bahwa Ilham telah berselingkuh. Aku tidak mau tahu. Nanti malam aku akan mengajak bunda dan ayah untuk berkunjung ke rumah mertua kakak. Lebih tepatnya akan mengambil kakak dan Risa. Keputusanku sudah bulat. Kakak harus berpisah dengan Mas Ilham. Jawab Nio ketika mendengar cerita dari Nia. Nia merasakan bahwa Nio sangatlah geram dengan tingkah laku suaminya. Hingga akhirnya dia diam tidak ingin menjawabnya lagi. Jeti hari ini adalah hari terakhir untuk bersama Ilham dengan menyandang status istri sah Ilham. Kak, panggil Nio yang membuat Nia kaget dari lamunannya. Nanti bereskan semua barang-barang kakak dan Risa. Kita selesaikan semuanya hari ini. Ucap Nio. Iya deh. Jawab Nia dengan singkat. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Nanti aku akan jemput kakak dengan kedua orang tua kita. Assalamualaikum. Lanjut Nio. Iya, waalaikumsalam. Jawab Nia dengan singkat. Maafkan mama yang gagal mempertahankan papa Muna. Gumam Nia sembari mengusap lembut kepala Risa yang masih tertidur. Nia keluar kembali dari kamar Risa. Dilihatnya kondisi rumah sudah sepi. Lalu dia bergegas berjalan menuju ke kamar dia dengan Ilham. Diambilnya beberapa koper dan masukkan baju-bajunya untuk dia bawa pulang ke rumah nanti. Setelah selesai dia kembali ke kamar Risa. Dilihatnya Risa yang baru saja bangun dari tidurnya. Mama, ucap Risa yang membuat Nia tersenyum. Mama, kenapa baju aku dimasukkan ke koper? Tanya Risa yang heran melihat mamanya memasukkan baju miliknya ke dalam koper. Nanti malam kita ke rumah Oma ya sayang. Ucap Nia. Wah, jadi kita akan ke rumah Oma, Ma? Yes, aku sudah rindu dengan Oma. Kita juga sudah lama tidak bertemu dengan Oma. Ucap Risa dengan perasaan gembiranya.
Nia heran ketika melihat Risa yang awalnya senang tiba-tiba saja menjadi murung. "Risa, kamu kenapa sayang?" tanya Nia yang heran melihat sang anak. "Mah, apa nanti papa juga akan ikut kita ke rumah Oma?" tanya Risa yang membuat Nia bingung. "Kenapa memangnya sayang?" Bukannya menjawab, Nia malah bertanya kembali. Nanti jika papa ikut pasti papa akan mengajak Dini. Dan papa pasti akan memilih Dini daripada Risa. Apa papa sudah tidak sayang kepada Risa ya, Ma? Jawab Risa yang membuat Nia terdiam. Ya ampun, bahkan anakmu sendiri sudah berpikiran negatif tentangmu, Mas. Batin Nia dalam hati. Nia tersenyum menanggapi ucapan Risa. Papa tidak ikut sayang, kan papa kerja di sini. Nanti kita akan dijemput oleh Oma, Opa dan Om Nio. Risa tidak keberatan kan? Ucap Nia dengan penuh kelembutan. Risa tersenyum ketika mendengar ucapan sang mama. Tidak kok, Ma, bahkan aku malah senang jika papa tidak ikut. Itu tandanya aku akan bebas bermain tanpa diganggu oleh Dini. Jawab Risa dengan polos. Iya, Nak. Ucap Nia singkat. Ya sudah yuk, Risa mandi dengan mama agar Risa segar sayang. Ajak Nia kepada Risa agar sang anak tidak memikirkan tentang papanya lagi. Risa pun menganggukkan kepalanya menurut dengan sang mama. Setelah ini kita beli sarapan nasi kuning ya, Ma. Risa ingin makan nasi kuning. Ucap Risa sembari turun dari tempat tidurnya. Iya sayang, nanti kita beli ya. Ucap Nia yang membuat Risa senang. Sayang, nanti malam ikut aku berkunjung ke rumah ya. Sekalian ibu mengundangmu untuk makan malam bersama. Ucap Ilham yang sedang bersama Randa saat ini. Randa yang sedang menikmati makan siangnya pun menoleh ke arah Ilham dengan tatapan penuh tanda tanya. Ibu, kamu sudah tahu hubungan kita? Tanya Randa kepada Ilham. Ilham pun menganggukkan kepalanya. Dia tidak masalah. Malah dia suka dengan kamu daripada dengan Nia. Jawab Ilham yang membuat Randa tersenyum puas. Ya sudah, nanti malam aku akan ikut kamu. Tapi jangan lupa nanti kamu jemput aku, dan kita akan membeli beberapa makanan untuk dibuat oleh-oleh. Ucap Randa yang membuat Ilham tersenyum juga. Satu langkah lagi. Batin Randa dengan senyuman yang sulit diartikan. Bunda, nanti sore siap-siap kita akan menuju ke rumah Bu Maya. Ucap Rama kepada sang istri. Kenapa ya? Tanya Bu Dinar yang terkejut akan ucapan sang suami. Ayah dapat kabar dari Nio. Ceritanya benar-benar membuat ayah geram. Nanti Nio sudah memastikan untuk membawa putri kita pulang kemari tanpa kembali ke sana. Jawab Rama yang semakin membuat Bu Dinar penasaran. Pak Rama yang melihat ekspresi Bu Dinar kebingungan, akhirnya dia menceritakan semuanya. Apa yang Nio katakan tanpa mengurangi dan menambah ceritanya. Bu Dinar yang mendengar ceritanya pun juga ikut geram. Bunda tidak mau tahu. Nia harus kembali ke rumah ini. Bunda setuju dengan Nio. Nia harus berpisah dengan Ilham. Hari ini juga, nanti sore kita akan pergi ke sana agar sampai di sana tepat waktu dan tidak terlalu malam. Ucap Bu Dinar dengan perasaan yang marah. Pak Rama yang melihat sorot mata marah dan sedih dari Bu Dinar pun segera mendekat ke Bu Dinar dan mengusap lembut punggung Bu Dinar untuk memberinya kekuatan. Astagfirullah putriku, Nak. Kenapa kamu sembunyikan selama ini? Gumam Bu Dinar yang kepikiran tentang putri sulungnya. Sabar ya, Bun. Mungkin Nia tidak ingin membuat kita kepikiran. Pokoknya nanti malam Nio akan berusaha membawa Nia pulang. Kita akan ke sana bersama-sama. Ucap Pak Rama menenangkan istrinya. Bu Dinar hanya membalas ucapan suaminya dengan anggukan kepala. Sore harinya keluarga Nia berangkat menuju ke rumah keluarga Ilham. Mereka sengaja berangkat sore agar tepat waktu sampai di rumah Ilham. Ya, rumah Nia sebenarnya berada di kota, sedangkan rumah Ilham berada di desa. Maka dari itu keluarga Nia memilih untuk berangkat pada sore hari. Bunda tenang saja. Nanti Nio akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil alih Kak Nia lagi. Ucap Nio yang tak tega melihat sang bunda melamun. Bunda hanya tidak habis pikir, Nio. Kakakmu mampu menyembunyikan semuanya sendirian. Sedangkan dia masih memiliki keluarga yang lengkap. Jika tahu seperti ini, sedari dulu bunda tidak akan membiarkan kakakmu menutupi identitas aslinya. Jawab Bu Dinar dengan suara yang lemah. Dia masih syok mendengar kabar tentang putri sulungnya. Putri yang selama ini dia jaga dan dia manjakan, tetapi malah diperlakukan sebaliknya oleh orang lain yang kini sudah menjadi keluarga. Jika nanti kakakmu ingin menikah untuk yang kedua kalinya,
Bunda tidak akan membiarkan kakakmu ikut ke rumah mertuanya. Biarkan saja dia berada di rumah kita atau kita bangunkan saja rumah untuknya di dekat daerah kita. Lanjut Bu Dina. Pak Rama yang mendengar penuturan sang istri pun langsung dengan sigap memegang tangan sang istri dan mengusapnya lembut. Hati ayah mana yang tak sakit ketika mendengar berita putrinya mengalami hal seperti ini. Dengan diam Pak Rama mengepalkan tangannya. Dia sama seperti Bu Dinar, dia merasa dendam dengan keluarga Ilham. Nio berusahalah untuk menjadi pengacara kakakmu nanti. Ucap Pak Rama yang sedari tadi dia menahan amarahnya. Nio yang mendengarnya pun segera menganggukkan kepalanya dengan yakin. Iya ayah, Nio pasti akan melakukan itu. Nio juga sudah mengantongi bukti-bukti kebusukan Ilham melalui orang suruhan Nio. Kemungkinan besar selain mempermudah perceraian Ilham dan Kak Nia, lelaki itu juga akan kehilangan karirnya dengan mudah. Jawab Nio dengan santai tetapi tangannya menggenggam setir mobil dengan kuat. Lihat saja Ilham, kamu salah telah bermain dengan keluargaku. Batin Nio di dalam hati. Nio memang sedari dulu tidak menyukai Ilham. Tetapi melihat raut bahagia sang kakak, dia mengurungkan niatnya untuk memberitahu ketidaksukaannya kepada Ilham. Sayang, nanti aku jemput kamu ya, ucap Ilham di depan rumah Randa. Ya, saat ini Ilham sedang mengantarkan Randa pulang. Randa yang tidak ingin langsung ke rumah Ilham pun beralasan jika dia harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan calon mertuanya nanti. Iya, nanti kamu kabari aku ya jika ingin OTW ke sini, jawab Randa seadanya. Ilham pun menganggukkan kepalanya tanda iya. Ya sudah, aku pamit dulu. Kamu jangan lupa dandan yang cantik nanti, jawab Ilham lalu pergi dari rumah Randa. Melihat Ilham sudah tak terlihat, Randa dengan segera memasuki rumah dan mengambil ponsel dari tas yang dia bawa. Aku sudah berada di rumah. Kamu kesini dong, aku sudah rindu. Sekalian aku juga ada sesuatu untuk kamu, tulis pesan Randa pada ponsel tersebut. Randa tersenyum manis menatapi ponsel yang dia genggam tersebut, lalu dia melangkah ke kamar untuk berganti pakaian yang lebih santai tetapi seksi baginya. Ting! Iya, aku akan segera ke sana. Tunggu beberapa menit, aku akan sampai di rumahmu sayang. Randa tersenyum ketika mendapat balasan pesan tersebut. Aku suka sama kamu Ilham karena kamu bodoh dan sangat mudah diperalat. Tetapi aku masih dan akan selalu jatuh cinta kepada pacar pertamaku. Jadi mari beradu akting denganku Ilham. Aku yang pura-pura jatuh cinta dengan kamu, dan kamu yang sudah terlanjur jatuh hati kepadaku. Batin Randa dengan senyuman yang sulit diartikan. Rasanya senang sekali menikmati peran ini. Lanjut Randa yang masih dibatin dalam hati. Kini Agum yang baru saja keluar dari kantor pun langsung bergegas menuju parkiran. Tumben buru-buru banget Gum, tanya Iwan yang melihat gelagat Agum dengan heran. Iya, ini aku dapat pesan untuk segera pulang karena nanti adikku akan ada acara makan malam bersama calonnya, ucap Agum dengan alasan dan masih setia menatap ponselnya. Adik? Wah, maksud kamu Rani? Bukankah dia masih kuliah ya? Tanya Iwan lagi yang kali ini membuat Agum menoleh menatap ke arah Iwan. Aduh, mati aku, batin Agum yang keceplosan. Iya, itu maksudnya calon pacar. Ya, calon pacar, jawab Agum yang tergagap dan semakin membuat Iwan merasa heran. Iwan pun menganggukkan kepalanya dengan terpaksa. Oh, masih calon pacar? Kukira adikmu yang masih kuliah itu akan segera menikah, jawab Iwan santai. Ngaco kamu Wan. Ya sudahlah, aku akan segera pergi. Kamu pulangnya berhati-hatilah, ucap Agum yang segera menaiki motornya. Iwan pun menganggukkan kepalanya dan tidak lama pun pergi menuju tempat parkir motornya. Agum pun segera menjalankan motornya dengan perasaan gembira. Dia tak bisa menahan senyum bahagia saat ini. Kamu di mana? Segera pulanglah, aku baru sampai di rumah ini, pesan masuk di ponsel Nia yang tertulis nama Ilham. Dengan cepat Nia menghampiri anaknya yang sedang fokus bermain dengan teman-temannya. Sayang, pulang yuk, sudah sore ini. Papa juga sudah pulang dari kerjanya, ajak Nia dengan lemah lembut kepada Risa. Risa yang langsung menoleh ketika Nia berbicara. Memangnya kenapa jika Papa pulang? Papa kan tidak mau bermain dengan Risa, jawab Risa yang membuat Nia terkejut. Sayang, tidak boleh begitu. Mau bagaimanapun juga ketika Papa pulang kerja yang dicari pasti Risa, jawab Nia memberi pengertian kepada sang anak. Risa menggelengkan kepalanya bertanda tidak setuju. Papa yang dicari Dini bukan Risa.
Jawaban Risa lagi-lagi berhasil membuat hati Nia sakit. Sudah sore ini. Kita pulang dulu yuk. Kamu lupa apa yang Mama tadi pagi ucapkan kalau nanti malam Oma, Opa dan Om Nio akan kemari sayang? Jawab Nia berusaha mengalihkan topik pembicaraannya dengan Risa tentang Ilham. Oh iya, aku lupa. Ya sudah, ayo Ma, kita pulang. Mandi agar nanti ketika Oma dan Opa datang kita sudah siap. Ucap Risa yang kali ini berganti dengan suasana senang. Seantusias itu kamu sayang untuk pindah jauh dari papamu? Batin Nia ketika melihat Risa yang sangat senang ketika mendengar bahwa dia dan Risa akan pindah dari rumah itu. Nia menganggukkan kepalanya lalu menggandeng tangan Risa. Risa dengan senang berjalan di samping sang mama dan berceloteh tentang perasaannya saat ini. Setelah ini nanti aku tidak akan iri melihat papa lebih dekat dengan Dini. Ucap Risa dengan senang hati. Risa senang jika pisah dengan papa. Risa tidak takut jika harus jauh dari papa. Tanya Nia menanggapi ocehan sang anak. Risa menggelengkan kepalanya sembari mendongak menatap ke arah sang mama. Aku bahkan seperti tidak punya papa, Ma. Jadi mungkin aku sudah terbiasa saja. Jawab Risa dengan polosnya. Sayang, kamu dapat kata-kata seperti itu dari siapa, Hem? Tanya Nia yang kaget dengan jawaban sang anak. Risa menggelengkan kepalanya lagi. Risa tidak tahu, Ma, tapi itu yang Risa rasakan sekarang. Jawab Risa mengeluarkan semua apa yang dirasakan. Bahkan usiamu baru 4 tahun, tapi kamu sudah harus merasakan perasaan orang dewasa sayang. Batin Nia dengan perasaan yang sakit mendengar penuturan sang anak.